Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Apakah kamu sudah mengenal dirimu sendiri? Ini adalah pertanyaan dasar sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang people pleaser. People pleaser, si haus pengakuan, istilah ini mungkin sudah sering kita dengar. People pleaser adalah sebutan bagi orang yang selalu mengutamakan kebahagiaan dan kebutuhan orang lain di atas kebahagiaannya sendiri. Hal ini biasanya dilatar belakangi oleh kebutuhan akan pengakuan dari orang lain. Kebahagiaan seorang people pleaser sangat tergantung pada orang lain dan bahkan harga dirinya dibangun oleh validasi orang lain. Orang dengan kebiasaan tumbuh dengan pengakuan dari orang lain akan sulit keluar dari kebiasaan itu. Pandangan dan opini orang lain sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Padahal yang kita tahu opini orang lain tidak ada habisnya, sering berubah-ubah, tidak selalu ada, dan tidak selalu sesuai. Sudah tentu orang-orang baik sepertimu jadi mudah tertekan jika tidak dapat memenuhi ekspektasi orang lain. Situasi tertekan berefek buruk tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mentalmu, tetapi juga relasimu dan orang-orang di sekelilingmu. People pleaser bukan sepenuhnya merupakan perilaku negatif. Ia tetap memiliki sisi positif. Sekilas, dalam pertemanan, kamu terlihat menyenangkan, selalu diandalkan. Di lingkungan pekerjaanmu, mungkin kamu orang yang mudah mendapatkan kepercayaan dari rekan kerja dan atasanmu karena sifatmu yang suka menolong dan rela berkorban. Mungkin saja kamu menjadi tempat tujuan temanmu yang kesulitan keuangan dan berhutang, atau sekedar minta traktiran kamu dan tempat mencurahkan segala unek-unek perasaannya. Karena mereka tahu kamu selalu mudah untuk dihubungi dan kamu juga sulit berkata tidak untuk setiap keinginan mereka. Namun, apakah kamu benar-benar merasa senang dan nyaman melakukan itu semua? Ketakutan akan penilaian orang lain itu sebenarnya membuatmu rentan. Kamu jadi tidak berdaya karena hanya bisa mengiyakan semua opini, komentar, dan ekspektasi orang lain. Jika kamu merasa sudah terlalu lelah, itu berarti sudah saatnya kamu belajar dengan tegas mengatakan tidak. Kekhawatiran akan dijauhi orang lain itu sudah pasti akan kamu rasakan. Kamu merasa cemas dengan kata tegas itu adalah hal yang wajar. Namun bagaimana bisa bersikap tegas mengatakan tidak, ini memang tidak mudah, tetapi bukan berarti kamu tidak bisa melakukannya. Lagi pula mengatakan tidak itu adalah hak kita. Jika kamu merasa tidak setuju, kamu boleh mengatakan tidak, karena itu bagian dari melindungi batasan kita. Fakta yang harus kita pahami bahwa setiap orang bertanggung jawab atas apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Nah, berikut ini adalah 12 fakta tentang seorang people pleaser yang harus kamu tahu dan kamu sadari. People pleaser itu yang pertama gemar mengurus kebutuhan orang lain, baik diminta ataupun tidak. Mungkin saja selama ini kamu tidak sadar bahwa kebutuhan orang lain berada di prioritas paling atas dalam hidupmu. Dalam hal ini kamu perlu menyadari batasan pribadimu, bahwa terbiasa mementingkan kepentingan dan kebutuhan orang lain bisa membuat kamu mengabaikan prioritas penting dalam hidupmu. Di ranah yang lebih luas, perilaku ini dapat berdampak pada terabaikannya kebutuhan keluarga atau pasangan dan bahkan anak-anak. Suatu ketika kamu mengajak anakmu jalan-jalan dan berkumpul dengan orang tua lainnya di sebuah acara. Nah, tiba-tiba saja salah satu di antara mereka berkomentar, "Kok anakmu kurang rapi ya? Kok aktif sekali ya anakmu? Kok kurusan ya?" Lantas besoknya kamu memaksa anakmu yang masih kecil untuk merampikan penampilannya, memaksanya untuk duduk diam, anteng, dan bahkan memaksanya makan lebih banyak dari yang porsinya hanya karena kamu tidak mau dikomentari lagi. Stop. Ini adalah perilaku people pleaser yang lebih memprioritaskan opini orang lain di atas kepentingan keluargamu. Yang kedua, people pleaser itu kamu selalu mengikuti arus, sering berkata setuju meskipun sebenarnya kamu tidak setuju. Termasuk kamu sulit mengatakan tidak.
untuk hal-hal di luar kemampuanmu. Kamu lebih memilih opini orang banyak hanya karena kamu mencari sisi aman dan menghindari konflik. Takut disingkirkan dari pergaulan, khawatir mendapat tanggung jawab yang lebih karena memiliki opini yang berbeda. Kamu menganggap bahwa itu hal baik untuk kamu. Padahal sebenarnya itu merupakan bentuk kelemahan dirimu yang perlu kamu atasi. Nah, yang ketiga, sering merasa bersalah pada masalah kecil ataupun yang bukan masalah. Perasaanmu mungkin sangat sensitif dan memang orang baik pada dasarnya selalu peka dan sensitif terhadap masalah orang lain. Namun sayangnya, perasaan bersalahmu yang berlebihan seringkali membuatmu sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang semestinya kamu merasa bersalah, atau sebaliknya, hal itu membuatmu tidak perlu merasa bersalah. Nah, yang keempat, selalu sungkan menerima bantuan karena sudah terbiasa membantu orang lain. Kamu merasa tidak nyaman meminta bantuan orang lain, bukan karena kamu takut merepotkan, tapi lebih kepada kamu tidak ingin citra baikmu yang selalu menolong tersebut berubah dalam pandangan orang karena kamu menerima bantuan mereka. Nah, yang kelima, kamu merasa sangat sibuk memikirkan opini orang lain mengenai dirimu dan berambisi untuk menjadi terbaik di antara yang lain. Kamu merasa dengan menjadi yang terbaik itu akan dicintai, kamu akan lebih dihargai. Padahal orang yang saling mencintai dan menyayangi justru datang dari ketulusan untuk menerima dan memahami kekurangan masing-masing. Yang keenam, senang dipuji dan membutuhkan pujian orang lain untuk merasa bahagia. Senang dipuji itu manusiawi, namun jika sampai kamu merasa bahagia hanya karena kamu dipuji dan merasa menderita apabila tidak dipuji, ada baiknya kamu mengoreksi diri kamu sendiri. Tanyakan niat terdalam dari dalam hatimu. Yang ketujuh, people pleaser itu memutuskan sesuatu berdasarkan persetujuan orang lain, termasuk suka bila disebut orang yang selalu ada atau orang berada. Orang-orang people pleaser akan rela berhutang sana-sini hanya demi membuat acara mewah supaya dipuji banyak orang, supaya dipandang mampu, dan mereka akan menjadi sangat malu dan menderita jika hajatan mereka dipandang kurang sempurna. Yang kedelapan, suka meminta maaf meski tidak perlu melakukannya. Misalnya, kamu mengaku bersalah untuk orang lain meskipun kamu tidak terlibat sama sekali. Nah, yang kesembilan, kamu sering menyembunyikan perasaan dan selalu terlihat enak dilihat. Karena menurut kamu penampilan sangat penting, maka ekspresi wajah harus terlihat bahagia meskipun kamu dalam keadaan tidak baik-baik saja. Padahal merasa bersedih bukan suatu kesalahan. Dalam kondisi tertentu, kamu perlu memberikan waktu dan ruang bagi dirimu sendiri untuk mengatasi perasaanmu dengan lebih bijak. Yang ke-10, kamu mengambil terlalu banyak pekerjaan meskipun di luar batas kemampuanmu dan merasa tidak enak jika menolak perintah atasan atau permintaan teman kerja. Hanya karena kamu tidak ingin dipandang sebagai orang yang tidak berguna atau kamu merasa takut dikucilkan. Yang ke-11, kamu merasa perlu menunjukkan atau memberitahu orang lain tentang hal baik yang telah kamu lakukan. Sebenarnya, untuk tujuan menginspirasi tidak masalah memberitahukan sekedarnya. Namun sayangnya, seringkali hal tersebut seperti membuka peluang bagi orang-orang toksik untuk memanfaatkanmu. Yang ke-12, kamu bertanggung jawab terhadap kebahagiaan orang lain. Sampai-sampai meskipun disakiti, kamu tetap bertahan. Padahal dengan begitu, tanpa kamu sadari hal tersebut membuat kamu tidak bisa melindungi harga dirimu sendiri. Nah, dari ke-12 perilaku people pleaser yang saya sebutkan tadi, apakah ada kecenderungan dalam diri kamu? Lantas risiko apa yang akan kamu hadapi jika kamu cenderung berperilaku people pleaser? Tetap stay di channel ini dan simak video saya selanjutnya. Terima kasih untuk bolo-boloku yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Terima kasih sudah memberikan like dan komentarnya untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa untuk share jika video ini bermanfaat. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.